Literasi. Ketemu lagi bersama saya Ibu Diana Sri Yulianti, membimbing literasi dari SDN Majaya 03. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan melakukan tantangan literasi bulan April, yaitu mewawancarai profesi. Nah, mari kita perkenalkan dulu siapa kali ini profesi yang akan Ibu wawancarai, yaitu Bapak Sofian Gandhi. Oke, salam literasi dong Pak. Oh, salam literasi. Nah gitu, oke. Makasih Pak. Oke. Gini, jadi Pak Gandhi ini yaitu selain seorang sport terapi kesehatan, beliau juga adalah seorang guru PJOK di SDN Majaya 03 ya Pak ya? Ya, betul-betul. Oke, Bapak saya izin mewawancarai Bapak ya untuk tugas literasi bulan ini. Siap. Oke, siap. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, apa sih itu sport terapi Pak, dan tugas utamanya apa aja gitu? Oke, apa itu sih sport terapi? Sport terapi itu adalah suatu terapi di bidang olahraga, terutama yang lebih spesifik pada penanganan cedera pada atlet ataupun masyarakat luas juga. Jadi penanganan cedera ya, bisa juga pada atlet yang berlaga di klub profesional maupun atlet tarkam lah gitu di masyarakat juga. Nah, tugas utamanya itu seperti apa? Itu yang pertama itu melakukan penilaian dan diagnosis cedera olahraga. Yang kedua itu merancang dan mengimplementasikan program pasca pemulihan ataupun rehabilitasi sesuai kondisi dan jenis olahraga atlet tersebut. Yang ketiga itu membantu memulihkan mobilitas sendi dan fleksibilitas, kekuatan, keseimbangan, dan fungsi atlet yang terganggu akibat cedera olahraga. Karena kan banyak gitu atlet yang udah cedera jadi sulit, ataupun masyarakat luas juga sama, ketika udah cedera engkel kan sulit berjalan dengan baik gitu. Ya, nah yang selanjutnya itu memberikan terapi manual seperti halnya pijat, mobilisasi sendi, terapeutik dan lain sebagainya. Lalu memberikan edukasi dan saran mengenai pencegahan pencegahan cedera olahraga sejak dini gitu ya. Lalu memberikan masukan juga kepada pelatih mengenai kondisi atlet di klub-klub seperti itu. Oke, sip. Penjelasannya cukup jelas ya teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu siapa sih yang biasanya membutuhkan layanan dari sport terapi ini? Nah, biasanya ada hampir di banyak kalangan lah, hampir semua kalangan. Namun yang paling utama itu pasti dari seorang atlet tersendiri itu, karena atlet dari berbagai tingkatan dan cabang olahraga, ya, yang tentu yang mengalami cedera olahraga dan ingin meningkatkan keterampilan fisiknya setelah cedera gitu. Atau yang kedua, orang-orang aktif berolahraga di masyarakat dan mengalami masalah pada otot, tulang dan sendi akibat aktivitas gitu. Nah, yang terakhir itu bisa individu yang sedang menjalani rehabilitasi setelah operasi. Oh, bisa juga ya Pak ya? Iya, jadi ketika setelah operasi, biasanya kalau misalkan setelah operasi dia mengalami kesulitan atau masalah pada fisik, bisa ditangani oleh sport terapi. Oh gitu ya Pak ya, siap. Lanjut ya Pak ya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu di mana sih Pak sport terapi itu biasanya bisa bekerja gitu? Oke, sport terapi kita bisa banyak ditemui ya, seperti halnya bisa banyak ditemui di klinik fisioterapis ya, atau rehabilitasi, bisa juga di rumah sakit, terutama rumah sakit kedokteran olahraga. Karena tidak semua rumah sakit, tapi kalau ada rumah sakit kedokteran olahraga gitu. Lalu ada di pusat kebugaran atau gym ya, bisa juga di klub-klub profesional gitu ya, seperti itu harus selalu ada, wajib itu nomor satu ya. Dan tentu mungkin bisa juga di acara festival olahraga seperti acara PON, Polda dan lain sebagainya pun, ataupun acara olahraga tingkat RW pun juga kalau ada bisa dipanggil juga gitu. Bisa, betul, Pak. Dan bisa juga praktek mandiri juga gitu. Oke, siap Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya ya, kapan sih Pak seorang sebaiknya menemui sport terapi? Nah, kapan nih sebaiknya seseorang menemui seorang sport terapis ya? Nah, yang pertama mungkin
harus segera setelah mengalami cedera. Jadi Ya, nggak usah dilama-lama ya, biar langsung ditangani. Iya, tapi tidak cedera olahraga saja. Oh gitu. Lagi jalan fisikal juga sama. Oh ya fisikal. Harus langsung. Fisikal sudah teman-teman. Itu kan di masyarakat lagi jalan mau ke warung kan kita fisikal kan. Itu juga mungkin harus segera lah. Iya, biar diperbaiki. Ya, lalu ketika yang selanjutnya itu ketika merasakan nyeri otot atau sendi yang tidak kunjung membaik. Oh, iya, kan Ya. suka pegal-pegal gitu kan. Itu kalau pegal-pegalnya lebih dari 3 hari itu harus segeralah menghubungi lah gitu Sport terapi ya. biar lebih nyaman. Lalu bisa juga sebagian dari program pemulihan pasca operasi gitu Iya, ya. itu juga sama ya. Itu mungkin. Oke, ini pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, mengapa peran sport terapis sangat penting Pak dalam dunia olahraga? Nah, tentu ini sangat penting sekali karena dalam dunia olahraga tentu harus ada penanganannya juga. Kalau misalkan tidak ada sport terapis, ketika orangnya cedera, kalau dokter saja tentu tidak bisa. Iya, ya, itu. obat aja. Iya, Ya. betul. Kalau dokter Perawatannya itu ke perawatan. sport Nah, terapi. yang pertama itu pemulihan cedera. Oke. Ya, jadi sangat penting ya benar karena harus dalam pemulihan cedera. Ya, sport terapis itu membantu mempercepat dan mengoptimasikan pemulihan atlet dari cedera. Karena ketika sangat penting karena sport terapis ini berdampingan dengan dokter juga. Oh gitu ya. Dokter ketika di dalam klub olahraga profesional, dokter tidak bekerja sendiri. Iya. Ada fisioterapisnya, ada sport terapisnya juga. Oke, Jadi gitu ya. berdampingan dengan tim medisnya itu. Ya, jadi kadang itu ya pentingnya sport terapis dalam dunia olahraga. Dan kedua yang selanjutnya itu pencegahan cedera tentunya. Oh, iya. Jadi melihat setelah latihan kita lihat orangnya atletnya seperti apa, kok rada cingken gitu kan. Nah itu kita sebagai sport terapis yang bagian menganalisis dan mendiagnosa Iya. gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu meningkatkan performa. Oke. Jadi dengan melakukan berbagai macam program latihan yang dibuat dengan sport terapis ya, dan penanganan komprehensif yang lebih mendalam ketika dia cederanya lumayan, tentu sport terapis yang lebih menanganannya kan seperti itu. Lalu yang terakhir tentunya yang edukasi. Oke. Memberikan edukasi kepada atlet ya. Itu kepada atlet, tidak hanya atlet, kepada masyarakat pun juga yang senang bergemar olahraga. Iya. Amui, apa sih jawabannya cukup lengkap banget ya teman-teman. Tapi gini Pak, ada pertanyaan terakhir nih Pak. Terakhir, oke. Sebelum teman-teman ngambil rangkuman, Ibu pengen mengajukan pertanyaan terakhir nih. Bagaimana nih Pak, sport terapis membantu proses pemulihan cedera pada atlet? Nah, gimana nih kalau kayak gitu Pak? Nah, tentu ketika dalam proses sport terapis membantu proses pemulihan pada cedera atlet ya, tentu ada SOP dan standarnya juga dalam penanganannya. Yang pertama, yang paling penting yaitu evaluasi dan diagnosis. Jadi sport terapis itu akan menilai jenis dan tingkat keparahan cederanya untuk menentukan perawatannya apa yang tepat nih perawatan selanjutnya. Ya, yang kedua setelah kita evaluasi dan diagnosa, kita lakukan terapi. Ya, terapi manual dengan banyak teknik seperti pijat, teknik mobilitas, stretching dan lain sebagainya lah. Ya, yang selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan latihan terapeutik, yaitu latihan penguatan yang disesuaikan dengan kondisi cederanya. Ya, lalu yang selanjutnya itu modalitas fisik, itu meningkatkan kembali kondisi fisik yang awalnya cedera itu. Lulus gitu kan. Jadi kita harus peningkatan itu harus pendiri. Perannya itu dari sport terapis. Memberikan program mendampingi proses program latihannya juga gitu. Dan selanjutnya peningkatan bertahap. Jadi kan dalam kita sebagai sport terapis itu harus selalu memandu atlet yang cedera itu dari yang tadinya jatuh nyut-nyutan harus bisa sampai jadi MVP gitu. Jadi harus jadi pemain terbaik gitu dari yang nggak bisa, yang sakit nyut-nyutan ngeluh, kita selalu dampingi sampai benar-benar dia sampai top performa kembali gitu. Jadi sampai maksimal. Dan tentu yang terakhir ada edukasi dan saran. Itu juga ya. Iya, itu untuk memberikan saran bagaimana sih
mengelola aktivitas sehari-hari setelah pasca cedera. Atletnya tuh jadi nggak Iya. langsung dibiarin ya Pak ya? Iya, Jadi agar edukasi lagi. Gitu. betul, agar tidak kembali cedera lagi. Betul banget. Itu pentingnya, itulah. Ya, aduh, makasih banget ya Pak Gandhi, teman-teman. Kita punya banyak banget ilmu ya yang bisa kita petik dari Pak Gandhi ini, yaitu seorang psikoterapi. Makasih banyak Bapak sebelumnya sama-sama. udah mau diwawancarai sama Ibu. Ya teman-teman, terima kasih. Segitu ini saja ya dari Ibu Diana sama Pak Gandhi. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.